Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam, pasukan misteri. Ini Adi. Setiap sekolah pasti punya cerita hantu. Patung yang bergerak di malam hari, suara piano di ruang musik, atau hantu di toilet. Kita sering menganggapnya hanya mitos untuk menakuti siswa agar cepat pulang. Tapi, bagaimana jika cerita itu nyata? Malam ini, kita membuka arsip keempat dari Kim PD. Kisah ini terjadi di sebuah sekolah terbengkalai yang sangat terkenal di Korea, SMA Putri Chungil. Sekolah ini sudah ditutup bertahun-tahun. Kaca jendelanya pecah, lorong-lorongnya dipenuhi tanaman liar. Tapi ada satu mitos urban yang membuat Kim penasaran. Mitos itu berkata, jika satu orang berdiri di atap dan satu orang di lapangan, lalu mereka saling memberi sinyal O atau X, hantu akan muncul di belakang orang yang ada di atap. Eksperimen bodoh inilah yang hampir merenggut nyawa sutradara mereka. Malam itu, Kim datang bersama tim intinya. Ada sutradara utama, seorang dukun, kita panggil Hyung, dan seorang penulis wanita. Namun, penulis wanita itu merasa tidak enak badan. Dia merasakan aura yang sangat jahat begitu mendekati gerbang sekolah. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu di motel saja. Tinggallah 3 pria, Kim, sutradara, dan si dukun. Mereka masuk ke dalam sekolah yang gelap gulita. Sekolah itu sangat besar, 5 lantai. Udaranya lembab dan bau jamur. Setiap langkah mereka menggema di lorong panjang yang kosong. Tap, tap, tap. Mereka memutuskan untuk melakukan eksperimen itu. Sutradara yang paling berani mengajukan diri untuk naik ke atap sendirian. Kim membekali sutradara dengan kamera canggih. Kamera ini terhubung secara nirkabel, jadi Kim yang ada di lapangan bawah bisa mendengar suara apapun yang ditangkap kamera sutradara lewat headphone. Sutradara mulai menaiki tangga. Lantai 1, aman. Lantai 2, aman. Lantai 3, sutradara berhenti sejenak. Kim, di lantai 3 ini baunya aneh, seperti bau amis darah. Tapi dia tetap lanjut naik. Sutradara akhirnya sampai di atap. Angin malam berembus kencang. Kim dan dukun berdiri di tengah lapangan olahraga yang luas, mendongak ke atas. Kim memberi aba-aba lewat walkie-talkie. Sutradara, kalau aman, buat tanda X dengan tanganmu. Kalau ada sesuatu, buat tanda O. Di atas sana, siluet sutradara terlihat kecil. Dia mengangkat tangannya dan membuat tanda X besar. Artinya, aman, tidak ada hantu. Kim lega. Ini cuma mitos, pikirnya. Tapi tiba-tiba, gerakan sutradara berubah. Dia yang tadinya santai, tiba-tiba mulai membuat tanda X lagi. Tapi kali ini, sangat cepat dan panik. X, X, X. Dia mengibaskan tangannya seperti orang gila yang mengusir lalat. Tubuhnya condong ke depan pagar pembatas, seolah-olah ada sesuatu di belakangnya yang mendorongnya untuk melompat. Kim bingung. Kenapa dia? Lalu, Kim mendengar sesuatu dari headphone-nya. Suara yang ditangkap oleh mikrofon kamera sutradara di atap. Suara itu bukan suara angin. Itu suara wanita. Sangat dekat, sangat jelas. Seolah wanita itu menempelkan bibirnya tepat di telinga sutradara. Papa, Papa, jangan pergi, Papa. Suara itu terdengar sedih, tapi juga mengerikan. Merengek seperti anak kecil, tapi dengan suara orang dewasa yang serak. Kim langsung berteriak lewat radio. Turun! Sutradara turun sekarang! Sutradara lari terbirit-birit menuruni tangga.
Saat dia sampai di bawah, wajahnya putih pucat seperti mayat. Dia gemetar hebat dan tidak bisa bicara. Mereka langsung kabur dari sekolah itu dan kembali ke motel tempat penulis wanita menunggu. Tapi teror belum selesai. Saat mereka mengetuk kamar penulis wanita, dia membuka pintu sambil menangis histeris. Matanya bengkak. "Ada apa? Kenapa menangis?" tanya Kim. Penulis itu bercerita. Tadi dia ketiduran. Lalu dia terbangun karena merasa ada yang menindih tubuhnya. Saat dia membuka mata, dia tidak melihat atap kamar. Dia melihat kaki, ribuan kaki manusia. Seluruh ruangan dipenuhi oleh kaki-kaki pucat yang menggantung dari langit-langit, seperti hutan kaki mayat. Dan kaki-kaki itu berjalan di udara, mengelilingi tempat tidurnya. Dia memejamkan mata dan berdoa. Tapi kemudian, terdengar suara dari luar pintu kamar motel. Suara langkah kaki berat yang berlari di lorong. Duk, duk, duk. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Dan terdengar suara garukan kuku di pintu. Untungnya, saat itu Kim Pede dan timnya tiba. Makhluk itu pergi karena mendengar suara orang banyak. Keesokan harinya, Dukun Hyung yang ikut bersama mereka akhirnya buka suara. Dia menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat di sekolah itu. Saat sutradara lari dari atap, dukun itu melihat sosok yang mengejarnya. Itu bukan hantu biasa. Itu adalah hantu wanita yang sangat kurus. Dia merayap di dinding gedung lantai 3 dengan kecepatan tinggi. Dukun itu berkata, "Wanita itu, dia sangat ingin masuk ke dalam ruangan tempat kita bersembunyi. Tapi celah di bawah pintu terlalu sempit. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia memutar leher dan kaki-kakinya sendiri. Dia mematahkan semua tulang di tubuhnya, melipat badannya menjadi gepeng seperti cumi-cumi, supaya bisa dia selipkan masuk lewat celah bawah pintu." Suara gemeretak tulang yang dipaksa patah bergema di lorong. Kak, kak. Mendengar itu, Kim dan seluruh tim langsung berkemas dan pulang ke Seoul. Mereka tidak pernah berani mendekati sekolah itu lagi. Jadi, jika kalian ingin bermain uji nyali, pikirkan lagi. Mungkin ada sesuatu yang rela mematahkan tulangnya sendiri hanya untuk menyentuh kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Adi. Selamat malam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.